Bab 2076. Tapi ini sangat penting. Tuan White ingin aku memberitahumu saat aku melihatmu. Itu perintah. Desak Zeke. Alasan Zeke tidak membiarkan David berbicara adalah karena khawatir dan khawatir. Sebenarnya dia juga penasaran. Dia khawatir David dan Brantely akan kehilangan nyawa karena mencoba melindunginya jika mereka dikejar atau dikepung oleh orang-orang Netherworld selama pelarian mereka. Zeke tak ingin kedua anggota pendiri itu mati mengenaskan seperti itu. Oleh karena itu, Zeke ingin David menyimpan pesan itu untuk dirinya sendiri sehingga dia akan melakukan yang terbaik untuk tetap hidup dan memberitahu dia saat mereka semua aman. Saat Zeke mengucapkan urutan kata, David terdiam. Sebagai seorang prajurit, adalah tugasnya untuk mengikuti perintah. Bawa kami keluar dari sini, Kingsley, kata Zeke setelah itu. Kingsley mengangguk dan segera berbaring di tanah sebelum dia mulai mengendus-endus seperti anjing. Apa yang kau lakukan, Kingsley? Freddy bingung. Aku sedang mencari celah di penghalang, tentu saja. Posisinya selalu berubah. Untungnya, aku meletakkan sebotol whisky di dalamnya saat terakhir kali menemukannya. Sekarang aku bisa mengikuti aroma alkohol ke menemukannya, jelas Kingsley. Kingsley membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukan aromanya, jadi Zeke menjadi sedikit tidak sabar. Jika kamu tidak dapat menemukannya, biarkan aku menghancurkan penghalangnya, usulnya. Jangan, kata Kingsley segera. Akan buruk jika kita dikelilingi oleh Netherworldian setelah kamu memecahkan penghalang. Tunggu sebentar lagi. Aku hampir sampai. Tiba-tiba, Brantely berbicara. Oh, whisky malt tunggal berusia 18 tahun habis dalam tong seri. Bagaimana kamu tahu itu? Kingsley bertanya sambil menatap Brantely dengan takjub. Brantely tertawa menanggapi. Aku punya nama panggilan lain, disebut God of Booze. Sudah puluhan tahun sejak aku minum. Gatal ini membuatku gila. Dengan itu, Brantely mengulurkan tangan ke atasnya dan mengambil sebotol whisky dari udara tipis. Kemudian, dia memutar gabus itu dan mulai menelannya. Hei, simpan beberapa untukku. David juga ingin minum dan mulai melawan Brantely untuk itu. Jelas bahwa Brantely telah mengambil whisky dari celah yang disebutkan Kingsley. Tepat di atas kepalanya. Ayo pergi. Zeke memerintahkan, dan semua orang melompat ke celah penghalang. Sementara itu, seorang Netherworld berjalan menuju pintu masuk dengan makanan di tangan sambil menyenandungkan lagu. Sudah waktunya dia berganti shift dengan Zeller. Ternyata, pria itu sebenarnya adalah saudara kembar Zeller yang bergabung dengan Netherworld bersamanya. Orang-orang memanggilnya Zell ketika dia masih muda. Hari itu adalah hari ulang tahun mereka, jadi Zell berencana untuk minum bersama Zeller untuk merayakannya. Meski demikian, dia tidak melihat Zeller saat sampai di pos jaga. Bajingan ini pasti kabur untuk bermain kartu lagi. Zell menggelengkan kepalanya dengan seringai pahit dan melanjutkan menuju ke dalam pos jaga. Segera, dia menginjak sesuatu yang licin ketika dia masuk, dan pikirannya mati rasa begitu dia melihat ke bawah. Yang diinjak kakinya tidak lain adalah saudara kembarnya, Zeller. Dan dari kelihatannya, Zeller benar-benar kedinginan. Ini penyergapan. Itu adalah hal pertama yang muncul di kepala Zell, jadi dia segera lari, meninggalkan saudaranya. Dia pikir dia mungkin akan diserang juga jika dia mencoba menyelamatkan Zeller. Saat itu, dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi saudaranya. Pilihan terbaik yang tersedia untuk Zell adalah memberitahu pemimpin tentang hal itu sesegera mungkin. Jadi, dia berlari seperti hidupnya bergantung padanya menuju kamar Mahazael. Setibanya di sana, dia langsung menerobos masuk bahkan tanpa mengetuk. Masalah. Kami punya masalah. Seru Zell dengan nafas yang tersisa setelah bergegas masuk. Tentang apa ini? Di mana sopan santunmu? Keluar dan ketuk sebelum kamu masuk. Mahazael dan Daemonium sama-sama marah atas apa yang terjadi. Zell menelan ludah sebagai jawaban dan berkata, sesuatu terjadi, Tuan Mahazael. Sesuatu terjadi pada Zeller. Hah? Mahazael mengerutkan alisnya. Maksudmu saudara kembarmu Zeller? Dia penjaga di pintu masuk, kan? Apa yang terjadi padanya? Bab 2077. Zeller diserang dan dilumpuhkan. Kita mungkin punya musuh di sini. Seru Zell. Kutukan. Pada saat itu, Mahazael dan Daemonium segera berdiri dan berbalik dalam hembusan angin kencang setelah pandangan mereka bertemu, langsung menuju ke pintu masuk. Di sana, Zeller masih tak sadarkan diri.
Dan hal pertama yang dilakukan Daemonium adalah melepaskan awan padat energi negatif yang menyelimuti mereka kalau-kalau ada orang yang menunggu untuk menyergap mereka. Pada saat yang sama, Mahasael mengangkat Zeller dan mengirimkan energi negatif ke dalam dirinya untuk membangunkannya. Segera, Zeller secara bertahap membuka matanya. Tuan Mahasael. Dia segera berlutut dan menyapa Mahasael. Mari kita langsung ke pengejaran. Ceritakan padaku apa yang terjadi, kata Mahasael. Cepat, Tuan. Zeke Williams telah menyelinap masuk, kata Zeller saat wajahnya menjadi pucat karena ngeri. Dia datang bersama Kingsley dan Freddy. Kamu harus mengejar mereka. Apa? Zeke Williams ada di sini bersama mereka berdua. Dia pasti di sini untuk David Jones dan Brantley Fleming, kalau begitu. Kingsley bertugas membawakan mereka makanan. Dia tahu di mana mereka berada. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Keduanya terlalu berarti bagi Netherworld. Secara naluriah, baik Mahasael maupun Daemonium ingin berlari menuju gudang untuk mencegat Zeke. Tunggu, Tuan Mahasael. Ada hal penting lain yang harus saya laporkan kepada Anda. Zeller menghentikan mereka. Berbicara. Mahasael mulai gelisah. Sebelum ini, Tuan Warren Williams pergi keluar. Saya tahu dia bertemu perawan suci dari klan Murako Hitam dan tempat pertemuan mereka kebetulan berada di dekat jalur yang mengarah ke sini. Apakah ada kemungkinan Zeke Williams melihat mereka ketika dia datang ke sini? Mungkinkah Tuan? Warren sudah tamat. Persetan. Daemonium sangat marah. Bajingan tak berguna ini hanya tahu bagaimana membuat masalah. Mahasael, kau cari Zeke Williams. Aku akan mencari Warren Williams. Mengapa kamu bahkan peduli dengan pria itu pada saat ini? Tanya Mahasael. Dia bahkan bukan putra kandungmu. Mengapa mengganggu? Apa yang kamu ketahui? Pria itu memainkan peran penting di dunia bawah. Faktanya, dia mungkin menjadi kunci untuk membalikkan keadaan demi kebaikan kita pada saat-saat kritis, oleh karena itu, tidak ada yang bisa terjadi padanya. Baik-baik saja maka, Mahasael mengangguk. Ayo berpisah. Dengan demikian, keduanya berpisah. Daemonium pergi mencari Warren dan Mahasael untuk melacak Zeke. Di sisi lain, Zeke dan yang lainnya telah berlari secepat mungkin setelah mereka keluar dari penghalang. Namun, medan hutan bambu agak rumit. Dengan David dan Brantley sama-sama lemah dan terluka parah, kemajuan mereka lambat, untuk sedikitnya. Setelah beberapa saat, samar-samar mereka mendengar orang-orang berteriak di belakang mereka serta segudang langkah kaki. Jantung semua orang berdetak kencang karena mereka tahu itu adalah pengejar mereka. Saat itu, David dan Brantley sempat cemas setelah mendengar musuh semakin dekat. Akhirnya, David memutuskan untuk berhenti bergerak. Tuan Williams, kalian pergi. Saya akan tinggal di belakang untuk memotong mereka. Sekarang, selebihnya dari apa yang saya katakan adalah dari Tuan White. Ini penting, jadi dengarkan baik-baik. Diam. Zeke menghentikannya. Katakan padaku hanya setelah kita sampai di tempat yang aman. Tapi tidak ada waktu lagi, Tuan Williams. Kalian pergilah. Aku akan menangani musuh di belakang kita. Kita akan bertemu besok, di luar, kata Warren. Tuan Williams. David panik. Tuan terjebak di alam rahasia Gunung Kus dan tidak bisa keluar. Tidak ada yang terjadi padamu. Ini perintah, kata Zeke dingin. Sebagai Jenderal Tentara Utara, saya perintahkan kalian berdua untuk melarikan diri. Sekarang juga. Saya. David dan Brantley bingung. Bagi mereka, perintah adalah perintah. Jadi, mereka akhirnya menyerah pada perintah Zeke dan berbalik untuk berlari dengan gigi terkatup. Sementara itu, Freddy dan Kingsley menatap Zeke dengan tatapan memohon. Bab 2078. Mereka tahu kematian sudah dekat jika mereka bergabung dalam pertarungan yang akan datang. Kalian berdua melindungi Brantley dan David, kata Zeke. Jika sesuatu terjadi pada mereka, kamu bisa melupakan tentang mendapatkan penawarnya. Ya. Freddy dan Kingsley keduanya pergi dalam sekejap. Setelah keempatnya menghilang dari pandangannya, Zeke dan Soul Wolf berbalik dan menghadap ke arah datangnya musuh. Aku sudah menunggu lama untuk pertarungan ini. Sama di sini. Kita seharusnya melakukan ini sejak lama. Dalam 5 menit, Mahasael tiba dengan ratusan orang dari cabang ke-7 Netherworld. Segera, Mahasael melambaikan tangannya dan memberi perintah. Kelilingi mereka. Dengan itu,
Orang-orang Netherworld segera mengepung Zeke dan Soul Wolf, tidak memberi mereka ruang untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Mahazael melihat sekeliling dan menyadari bahwa David dan Brantley tidak dapat ditemukan. Kamu bajingan. Di mana David Jones dan Brantley Fleming? Panggil mereka sekarang, dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Pergilah sendiri, dasar bajingan. Beraninya kau tidak menghormati Zeke seperti itu. Aku akan membunuhmu. Soul Wolf melawan balik. Di mana Daemonium? Tanya Zeke. Kenapa hanya kamu yang datang? Aku lebih dari cukup untuk menanganimu. Jawab Mahazael. Sekarang, semuanya. Bunuh mereka. Ratusan Netherworld segera mendekati Zeke dan Soul Wolf dan menyerang keduanya dengan senjata mereka. Aku akan menyerahkan preman ini padamu, kata Zeke sambil menatap Soul Wolf. Baiklah. Aku akan mengurus mereka. Soul Wolf mengangguk dan segera menembak ke depan, menerjam musuh seperti bintang jatuh, dan memulai serangannya. Bang, bang, bang. Orang-orang Netherworld menangis sementara Soul Wolf mengirim mereka terbang. Pertarungan itu tidak diragukan lagi menguntungkan Soul Wolf karena dia adalah seorang prajurit kelas tertinggi. Selain Mahazael, semua orang di cabang ketujuh adalah kelas raja. Jadi, mereka tidak memiliki peluang melawan seseorang yang merupakan kelas tertinggi. Di sisi lain, Mahazael berbaris mengancam menuju Zeke. Aku akan membunuhmu, bocah nakal. Aku tahu kita berdua adalah kelas tertinggi, tetapi ada level yang berbeda di dalam kelas tertinggi. Dan hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa kelas tertinggi yang sebenarnya. Zeke melengkungkan bibirnya. Pikiranku persis. Mati. Dalam sekejap, Mahazael melepaskan kabut tebal energi negatif dan membentuknya menjadi tengkorak yang sangat besar sebelum mengirimkannya langsung ke arah Zeke. Tapi Zeke tidak terpengaruh saat dia mengirimkan ledakan energi dengan jentikan pergelangan tangannya untuk menghadapi serangan Mahazael. Ledakan energi dengan cepat membentuk dirinya menjadi bentuk naga dan berlanjut. Memadat menjadi naga yang sebenarnya. Begitu naga itu terbentuk sepenuhnya, ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan langsung menukik ke arah tengkorak energi negatif Mahazael. Begitu mereka bertabrakan, tengkorak itu hancur total. Pada saat yang sama, Mahazael menderita reaksi besar dari kehancuran tengkorak dan mundur selangkah sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu benar-benar kelas tertinggi? Bagaimana bisa seorang prajurit kelas tertinggi memiliki kecakapan bertarung yang begitu hebat? Mahazael tertegun. Apakah kamu baru saja memperkuat energimu? Bukankah itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh kelas surgawi? Dia sangat bingung. Tidak, itu tidak mungkin. Aku bisa merasakannya. Kamu hanyalah petarung kelas ultimate. Apa yang terjadi? Seperti yang baru saja kamu katakan, Zeke menjelaskan. Ada level di ultimate kelas, dan aku pada tingkat yang sebanding dengan kelas surgawi. Setelah saya resmi menjadi kelas surgawi, saya akan menjadi tak terkalahkan di antara orang-orang di kelas yang sama. Itu tidak mungkin. Mahazael tidak percaya dan tidak mau mempercayai Zeke. Daemonium memberitahuku bahwa kamu baru saja dipromosikan ke kelas tertinggi. Kamu seharusnya berada di level terlemah. Zeke tertawa. Apakah kamu yakin Daemonium tidak membohongimu? Mungkin dia khawatir kamu akan ketakutan, jadi dia dengan sengaja memberitahumu bahwa aku lemah. Ekspresi Mahazael dengan cepat menjadi gelap karena dia tahu kemungkinan itu benar sangat tinggi. Namun, dia tidak bisa mengakuinya saat ini. Kamu bisa berhenti mencoba menyebarkan perselisihan di antara kita. Itu tidak akan berhasil. Tidak peduli seberapa kuat kamu tetap bukan tandingan kelas surgawi yang sebenarnya. Jadi tunggu saja, Daemonium akan datang sebentar lagi sekarang. Dan kamu akan menjadi daging mati. Bab 2079. Terima kasih atas pengingatnya. Soul Wolf, kalahkan mereka secepat mungkin. Akan lebih mudah bagimu untuk mengalahkan Daemonium saat dia sendirian, saran Zeke. Daemonium, seorang prajurit kelas surgawi, sudah cukup menyusahkan dirinya sendiri, jadi hal terakhir yang kami inginkan adalah melihatnya bekerja sama dengan Mahazael. Menghancurkan mereka satu persatu adalah pilihan terbaik kami. Mengerti, jawab Soul Wolf. Mahazael langsung berteriak frustasi karena berniat mengulur waktu untuk Daemonium. Sekarang mereka tahu saya sedang menunggu cadangan, mereka mungkin akan melakukan apa saja untuk membawa saya keluar secepat mungkin. Yah, itu tidak masalah sekarang. Aku hanya harus terus mengulur waktu.
Namun, Mahazael segera menyadari bahwa dia terlalu optimis dengan situasinya. Setelah menerima perintahnya, Soul Wolf dengan cepat menerobos barisan preman Netherworld seolah-olah mereka bukan apa-apa. Banyak dari mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang setelah dipukul oleh Soul Wolf. Demikian pula, Zeke mengintensifkan serangannya terhadap Mahazael, yang tidak bisa berbuat apa-apa selain mencoba menahan serangan itu. Namun, karena Zeke mengalahkan Mahazael, tidak butuh waktu lama sebelum dia menerbangkan Mahazael. Zeke kemudian membentuk sangkar dengan energinya untuk memenjarakan Mahazael dan membuat pria itu benar-benar tak berdaya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dengan itu, Zeke mengecilkan sangkar energinya, berniat untuk memeras kehidupan dari Mahazael. Tidak, ini bukan akhir dari diriku. Aku menolak mati seperti ini. Raung Mahazael sebelum dia mulai memohon, tolong, Daemonium. Kamu harus menyelamatkanku. Meskipun Mahazael berteriak sekuat tenaga, suaranya tidak bisa bergerak sejauh ini. Pria itu ingin mencapai Daemonium dengan menggunakan energi negatifnya, tapi dia tahu itu tidak bisa menembus energi Zeke. Oleh karena itu, Mahazael tidak punya pilihan selain menunggu ajalnya. Sementara itu, Daemonium masih berusaha melacak keberadaan Warren. Dia telah melepaskan energi negatifnya untuk menutupi radius setengah mil sehingga dia bisa mendeteksi tanda-tanda kehidupan dalam jangkauan. Ketika Daemonium merasakan kehadiran manusia tepat di depannya, dia mempercepat langkahnya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan Warren terbaring tak bergerak di tanah. Adegan itu tidak melakukan apa-apa selain menyebabkan Daemonium meletus. Orang bodoh ini tidak berguna. Jika bukan karena kegunaannya di alam rahasia Gunung Kus, aku sendiri yang akan mengirimnya ke alam baka. Marah, Daemonium memberi Warren tendangan yang bagus sebelum menyuntikkan energi negatifnya untuk menghidupkan kembali pria yang tidak sadarkan diri itu. Begitu dia sadar kembali, Warren secara naluriah berteriak, "Tidak! Tidak! Tolong jangan bunuh saya! Kamu tidak bisa melakukan ini!" "Diam, idiot! Sekarang berdirilah," perintah Daemonium dengan tidak sabar. Warren segera menjadi tenang ketika mendengar suara ayah baptisnya. Setelah memindai sekelilingnya, Warren menyadari bahwa Zeke sudah lama pergi. Satu-satunya orang di tempat kejadian adalah ayah baptisnya, yang cukup meyakinkan Warren bahwa dia masih hidup. "Ayah baptis, ada hal penting yang harus kamu ketahui. Zeke dan yang lainnya. Cepat. Aku tahu apa yang terjadi, jadi dengarkan aku. Jika Zeke kabur karena aku harus datang dan menemukanmu, akan ada banyak yang harus dibayar. Kau dengar aku?" teriak Daemonium. Sebagai tanggapan, Warren menundukkan kepalanya dan tetap diam, karena dia tahu bahwa dia hanya akan membuat Daemonium semakin marah jika dia membalasnya. "Bergeraklah sekarang. Kita harus mengejar Zeke," perintah Daemonium. "Sebaiknya kau berharap Mahazael berhasil menahan pria itu. Jika tidak, aku akan meminta pertanggungjawabanmu atas pelariannya." "Tunggu. Beri aku waktu sebentar," pinta Warren sebelum menghilang ke semak-semak. Setelah beberapa saat, pria itu berjalan keluar membawa perawan suci dari klan Murako Hitam. "Tolong, ayah baptis. Anda harus menyelamatkannya. Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Kemarahan pria itu begitu kuat sehingga Warren bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Bab 2080. Daemonium tidak percaya apa yang dia dengar. Wanita inilah alasan mengapa Warren menemui Zeke, dan dia hampir menghancurkan rencana kita. Sekarang Warren ingin aku menyelamatkannya. Kamu pasti sudah bercanda. Tanpa ragu, Daemonium kemudian melangkah maju untuk meninju perut Holy Maiden. Wanita itu meninggal seketika setelah muntah seteguk darah. Terkejut, Warren melebarkan matanya ke arah ayah baptisnya karena tidak percaya. "Kenapa kau? Aku memperingatkanmu. Jika kau membiarkan wanita lain mengalihkan perhatianmu lagi, aku akan melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan pada wanita ini. Sekarang pindah." Meskipun Warren ingin mengungkapkan pikirannya, hanya satu tatapan tajam dari Daemonium sudah cukup untuk mengubah pikirannya. Saat itu, Warren mau tidak mau iri pada Zeke. Setidaknya dia bebas mengejar wanita yang dicintainya. Apa yang tidak akan saya berikan untuk istri dan anak perempuan yang menunggu saya di rumah? Tidak seperti Zeke, saya tidak punya apa-apa. Ayah baptis bahkan tidak mengizinkan saya untuk melihat siapapun. Hidupku menyedihkan. Daemonium, bersama dengan Warren, berlari selama setengah jam sebelum dia mendengar ratapan. Penasaran dengan apa yang terjadi di depan, Daemonium mempercepat dan segera tiba di medan perang.
Ratusan preman Netherworld tergeletak di tanah karena keterampilan kuat Soul Wolf. Masih terikat erat oleh energi Zeke, Mahazael tetap tak berdaya dan berada di ambang kematian. Biarkan dia pergi. Raung Daemonium sebelum melepaskan energi negatifnya pada Zeke. Ledakan. Kekuatannya begitu kuat sehingga tidak hanya menghancurkan sangkar energi Zeke tetapi juga membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Jadi inikah kekuatan dari prajurit Celestial Klasya? Warren dipenuhi amarah saat melihat Zeke. Jika bukan karena dia, perawan suci akan tetap hidup. Dia dan aku bisa saja bersama. Itu semua salahnya bahwa saya kehilangan kesempatan saya untuk bahagia. Aku akan membuatnya membayarnya. Dengan gigi terkatup, Warren berteriak, "Kamu mati hari ini, Zeke. Aku akan memastikannya." Namun, Zeke bahkan tidak melirik Warren, karena dia tahu bahwa pria itu bukan tandingannya. "Aku senang kamu datang. Sekarang aku bisa menjatuhkan kalian semua dalam satu gerakan." Suara Zeke ke Daemonium. "Sombong sekali. Apakah kamu lupa tempatmu, Zeke? Kamu adalah kelas tertinggi, jadi apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melawan prajurit kelas surgawi sepertiku? Selain itu, Mahazael juga salah satu yang terbaik di kelas tertinggi. Tidak mungkin orang sepertimu bisa melawan kita berdua. Begitukah? Kurasa kita harus mencari tahu nanti." "Sabar, Zeke. Aku punya proposal, dan kupikir kamu harus mendengarkanku dulu." "Oke, ada apa?" "Aku tahu kamu ingin memasuki alam rahasia Gunung Kus sebanyak aku. Tapi klan Kus tidak akan membiarkanmu melenggang masuk. Klan berusia milenium lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan, jadi percayalah padaku ketika saya mengatakan bahwa tidak satu pun dari kita dapat melawan mereka sendiri. Namun, jika kita bekerja sama, saya yakin peluang kita untuk masuk akan meningkat secara signifikan. Itulah mengapa saya menyarankan agar kita mengesampingkan keluhan kita untuk saat ini dan menerimanya. Di klan Kus bersama-sama. Jika kamu mau, kita selalu bisa menyelesaikan pertengkaran kecil kita sesudahnya. Bagaimana menurutmu?" Zeke terkekeh merendahkan sebelum menjawab, "Semua orang tahu kamu bajingan, jadi mengapa aku mau bekerja denganmu? Itu pasti lelucon paling lucu di dunia." Setelah mendengar pria itu, wajah Daemonium langsung berubah muram. "Jadi memang harus begitu, ya? Baik. Jika Anda sangat ingin mati, saya akan dengan senang hati membantu. Jangan beri seperempat, Mahazael." "Dipahami." Mahazael langsung mengangguk sebagai jawaban. Soul Wolf kemudian bergegas ke Zeke. "Biarkan aku yang menangani Mahazael. Aku membutuhkan ini. Siapa tahu, aku mungkin bisa mencapai kelas surgawi dengan melawannya."